So, yo, what's up guys, ketemu lagi sama gua, si Furio TK012 di channel YouTube gua. Jadi seperti yang tertera di thumbnail dan juga judul video, gua bakal membahas anime lain yang tayang di Winter 2025, yaitu Tasokare Hotel. Sebuah anime yang diadaptasi dari game visual novel dengan nama yang sama. Mungkin beberapa di antara kalian udah ada yang pernah mainin gamenya bahkan sampai tamat. Dan gua juga secara pribadi udah pernah nyobain main game ini. Tapi cuma sebatas di prolognya doang. Yang karena suatu alasan gua ngelanjutin main. Dan kocaknya adalah, 2 bulan setelah gue nyobain main game ini, gue dapat kabar kalau ini game dapat adaptasi anime. Kebetulan banget ya. Oh iya, anime ini tuh seharusnya tayang tanggal 8 Januari. Tapi karena salah satu platform streaming di Jepang, yang dimana mereka itu tuh memajukan penayangannya 5 hari dari tanggal yang sudah dijadwalkan. Jadi, tanggal 3 Januari kemarin tuh, kita udah bisa nonton episode pertamanya. Tapi sebatas di Jepang dan versi globalnya atau versi penayangan di TV-nya bakal tetap tayang sesuai jadwal yang ditentukan. Meskipun memang episode satunya itu tuh pasti udah banyak yang bocor berselebaran di website-website bajakan. Dan gua bakal ngebahas anime ini tuh sesuai penayangan global. Jadi hari Rabu malam animenya bakal tayang. Hari Kamis udah bisa ditonton dan langsung gua bahas. Dan hari Jumat paling cepat bakal gua upload. Dan itu berlaku untuk keseluruhan episodenya ke depan. Oke, gua rasa sudah cukup basa-basinya. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Ngebakmi. Ngebahas anime keluaran musim ini. Anime Tasokare Hotel, episode 1. Di awal episode, kita langsung ditunjukkan dengan MC kita, yaitu seorang cewek yang tergeletak tak berdaya di tengah jalan, akibat dia ditusuk oleh seseorang. Dan kita juga diperlihatkan adanya siluet seseorang yang pergi menjauhi tempat kejadian perkara. Yang kemungkinan besar siluet itu tuh adalah siluet dari orang yang menusuk MC kita. Untuk scene pembuka, ini cukup mengejutkan. Karena kita langsung diperlihatkan sama MC kita yang baru aja ditusuk sama seseorang. Dan tentu, mengingat genre anime ini adalah misteri, kita pastinya akan dibawa untuk mengungkap siapa pelaku dari aksi penusukan ini. Ya, premis yang cukup simpel, tapi pastinya bakal dibahasnya tuh setelah beberapa episode. Gue tebak paling cepet episode 5 baru dibahas soal ini, atau mungkin baru diungkit. Ya, gue percermin aja dari anime-anime serupa yang udah pernah gue tonton. Gue bakal bahas lengkapnya nanti di bagian akhir. Setelah itu, MC kita kehilangan kesadarannya dan terbangun di suatu tempat yang tandus dan juga gersang. Di mana barang-barang miliknya, kayak dompet dan handphone, itu hilang. Tapi bukan cuma itu aja, ingatan miliknya sebelum sampai ke tempat ini juga ikut hilang. Kemudian dia lihat papan penunjuk bertuliskan Tasokare Hotel, tapi secara terbalik. Dan karena memang gak nemu tempat lain buat pergi, akhirnya dia pergi ke hotel itu. Dan di sana dia ketemu sama makhluk berkepala api yang mengaku sebagai seorang manajer dari hotel tersebut. Di sini MC kita sama si manajer terlibat percakapan yang buat gua lumayan penting. Pentingnya adalah karena kita diberitahu kalau hotel ini, yaitu Tasokare Hotel, itu berada di perbatasan antara dunia nyata dan akhirat. Dan MC kita, atau mesti gua bilang jiwa dari MC kita, itu tengah berada di perbatasan antara kedua alam tersebut. Dari sini kita dikasih tahu soal landasan dasar dari dunia yang ada di anime ini. Kalau ini tuh berada di perbatasan antara dunia nyata dan akhirat. Lalu jiwa-jiwa atau tamu-tamu yang datang ke hotel ini tuh berada di keadaan antara dua situasi. Antara jiwa mereka itu cuma sekedar jalan-jalan atau berkelana karena tubuh asli mereka atau tubuh manusia mereka itu mengalami koma atau sekedar hilang kesadaran. Yang dimana mereka bisa balik lagi ke tubuh mereka. Atau keadaan kedua, yaitu jiwa mereka itu tidak sadar bahwa mereka itu sebenarnya udah meninggal. Dan di sini mereka bakal track back lagi ke masa lalu buat nyari tahu penyebab kematian mereka. Dan akhirnya nanti mereka bakal pergi ke akhirat. Konsepnya ngingetin gua sama anime Death Parade, di mana kita ditunjukkan bahwa akan ada tamu yang datang ke barnya Dekim. Dan di sana mereka bakal memainkan permainan yang pada akhirnya nanti bakal mengungkap sedikit kilas balik sebelum kematian mereka. Dan akhirnya nanti mereka bakal balik ke dunia nyata sebagai jiwa yang bereinkarnasi atau pergi ke alam baka yang sebenarnya cuman kehampaan. Cuman gue nggak tahu apakah Tasokare Hotel ini bakal seberat dan sedip Death Parade atau masih cerita yang lumayan ceria dan ringan. Kita lihat aja nanti. Balik lagi ke pembahasan. Waktu si manajer minta MC kita buat nulis namanya di buku, dia ternyata lupa juga sama namanya sendiri. Dan si manajer bilang itu hal yang normal.
Terus udah itu, si manajer manggil pegawai lain yang namanya Atori. Di sini, Atori waktu pertama kali lihat MC, dia lumayan terkejut. Awalnya gue sempat mikir, apakah dia pernah ketemu sama MC kita waktu di dunia nyata? Tapi ternyata Atori ngejelasin kalau Atori itu kaget karena MC kita ini tuh nggak panik meskipun keadaannya seperti ini. Karena waktu 2 minggu yang lalu, waktu pertama kali Atori datang ke Tasogari Hotel, dia langsung panik kalang kabut. Oke, lanjut. Di sini Atori nunjukin MC kita kamarnya. Dimana dia ngejelasin kalau di kamar ini, MC kita bisa aja nemuin benda yang berhubungan sama ingatannya. Setelahnya masih ada percakapan, tapi percakapannya udah gue jelasin juga soal jiwa yang bakal balik ke dunia nyata atau pergi ke akhirat setelah dapat kembali ingatan mereka. Setelahnya nggak banyak hal yang bisa gue bahas, MC kita mulai nyari petunjuk soal dirinya setelah dia minta Atori keluar karena takut barang yang dia temuin itu tuh sesuatu yang memalukan. Dan di sini akhirnya dia berhasil nemuin barang yang dimaksud, yaitu tiket konser sama kartu pelajar. Yang dimana ternyata MC kita itu tuh bernama Sukahara Neko. Oke, di sini gue mau sedikit berbagi pendapat gue soal desain karakternya. Lebih tepatnya desain karakter dari MC kita. Karakter Neko ini tuh ngingetin gue sama 2 karakter. Yang pertama itu adalah Lil Toto Lampert dari Bleach Thousand Year Blood War. Sama Yume no Himiko dari Danganronpa Fitri. Mulai dari suaranya, gaya rambutnya, bahkan sampai cebolnya aja itu mirip. Meskipun tentu secara personality atau kepribadian pasti bakal ada yang beda. Oke, balik lagi ke pembahasan. Setelah Neko ingat lagi sama namanya, dia ketemu lagi sama si manajer buat berdiskusi lagi soal bagaimana dia bisa ada di sini dan keadaan dirinya di dunia nyata. Tapi ternyata Neko masih belum ingat soal itu. Yang dia ingat itu cuma waktu dia mau nonton konser idol yang anggotanya tuh 365 orang. Buset, tuh grup idol apa ormas? Oke, di sini kemudian Natori berpendapat mungkin aja Neko itu terlibat kecelakaan waktu mau pulang dari konser. Dan itu bisa dibilang benar. Seperti yang udah ditunjukin juga di awal opening, Neko itu tuh ditusuk sama orang. Dari sini pembicaraan mereka nggak ada yang penting-penting banget. Di sini cuma dikasih tahu kalau Neko harus tinggal di hotel sampai dia bisa ingat sama masa lalunya. Terus dia keliling-keliling hotel. Nggak banyak hal yang bisa gua soroti di bagian ini. Kecuali satu scene. Yaitu bagian yang nunjukin pintu lift yang nggak bisa dioperasikan karena rusak atau mungkin memang lift itu tuh punya rahasianya tersendiri. Gua nggak bisa berteori apapun soal ini karena memang masih awal juga dan belum ada teori-teori atau hal-hal clue-clue yang bertebaran di serialnya. Tapi gua bakal menandai lift ini tuh sebagai sesuatu yang mencurigakan. Setelahnya masih sama aja, nggak banyak hal yang bisa dibahas. Neko cuma ketemu sama beberapa karakter baru. Yang pertama ada Ruri, cewek cantik dan imut yang kerja di bagian dapur. Gue yakin pasti ada yang langsung bilang, waifu gua, waifu gua, waifu gua. Well, gue nggak bisa bantah kalau karakter ini tuh memang menarik perhatian. Bahkan Neko sendiri langsung nge-sim ke Ruri. Lanjut, terus Neko juga ketemu sama karakter cewek yang aura maminya tuh kerasa banget, bernama Meno. Sama seseorang atau mungkin seekor monyet ya kayaknya, bernama Kiriko. Di sini Neko sempat tanya, di mana tamu yang lain? Terus dijawab sama Meno, di sekitaran jam segini tamu yang lain lagi istirahat. Terus ditambahin lagi sama Kiriko, justru bahaya kalau hotel ini sampai rame sama orang. Ya, itu benar. Kalau sampai hotel ini rame, itu artinya lagi banyak orang yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja di dunia nyata. Terus di sini karakter baru muncul. Seseorang cewek dengan kepala kartu tarot The Lovers. Di sini Neko kaget dan gue juga kaget. Cewek ini tuh lagi nyari orang yang namanya Amorun. Dan ternyata Amorun yang dicari cewek ini tuh adalah Atori. Dan Neko seolah nggak asing sama nama Amorun itu. Di sini meskipun karakter-karakternya tuh pada ngomong, tapi nggak banyak hal yang penting yang bisa dibahas. Kecuali bagian kamar para tamu yang bisa mengalami perubahan guna membantu para tamu mengingat diri mereka lagi. Dan perubahan kamar itu dilakukan oleh hotel itu sendiri. Dari sini kita dapat poin kalau hotel ini tuh seolah punya kesadaran atau kehendaknya sendiri. Tapi apakah benar itu murni dari hotelnya atau ada sosok lain yang mengendalikan hotel tersebut? Di sini karena Neko tertarik dengan perubahan kamar yang ada, dia kemudian ikut Atori buat ngecek kamar dari tamu berkepala tarot tersebut. Dari sini memang banyak hal yang terjadi, tapi gue nggak bakal bahas panjang soal ini. Soalnya nggak banyak hal yang bisa gue bahas dan bicarakan. Kalian juga pasti udah nonton episodenya. Jadi, pasti udah tahu apa yang terjadi di sini. Intinya, di sini tuh cewek berkepala tarot itu tuh adalah seseorang yang menyukai ramalan.
Dan salah satu peramal favoritnya adalah seorang streamer bernama Amorun, yang mukanya mirip kayak Atori. Tapi karena suatu alasan, Amorun ini tuh ketahuan curang atau dalam tanda kutip bohong soal ramalannya. Dan itu ngebikin cewek ini yang namanya Hoshina Yumi jadi kecewa dengan kelakuan idolanya. Dan suatu hari dia nekat nemuin si Amorun, tapi karena nganggep si Yumi ini adalah ancaman, Amorun langsung ngehantam kepala Yumi pakai bola kristal. Dan setelah ingat apa yang terjadi, si Yumi ini pingsan dengan kepala berdarah dan begitu sadar di hadapannya udah ada si manajer, Atori, Ruri, sama Neko. Di sini si manajer ngebahas lagi soal apa yang terjadi pada Yumi sebelum dia bisa ada di Tasogare Hotel. Dan untungnya begitu Yumi sadar, dia ingat kalau dia itu tuh cuma sekedar pingsan gara-gara digetok sama bola kristal. Si manajer kemudian nunjukin pintu keluar buat Yumi dan minta dia balik lagi ke dunia nyata dan hidup dengan bahagia. Tapi di sini Yumi ngerasa percuma hidup kalau dia nggak bisa dapat ramalan dari Amorun. Ngedenger itu, Neko langsung ngasih pendapat dia kalau Yumi itu tuh cuma sekedar suka sama ramalan dan bukannya suka sama si Amorun. Dan Neko juga ngasih saran ke Yumi, kenapa nggak lu aja yang coba jadi peramal? Dan dengan begitu, Yumi check out dari hotel dan kembali ke dunia manusia. Dari hal ini gue punya satu pertanyaan. Apakah mereka yang balik ke dunia nyata akan membawa ingatan mereka waktu berada di Tasogare Hotel? Soalnya kalau mereka ingat, bisa aja salah satu tamu yang udah keluar dari Tasogare Hotel dan balik ke dunia nyata, ceritain soal Tasogare Hotel. Dan orang yang penasaran itu tuh bakal mencoba melakukan hal-hal yang aneh untuk bisa pergi ke Tasogare Hotel. Dan kalau misalkannya nggak ingat, gue cukup ragu apakah karakter yang kembali ke dunia nyata itu tuh masih bisa melakukan aktivitas atau melanjutkan hidup mereka itu tuh dengan lebih baik setelah dapat saran dari Tasogare Hotel. Apakah mereka akan melupakan saran tersebut atau tidak? Itu yang akan gue pertanyakan kalau semisalnya mereka itu tidak membawa ingatan mereka ke dunia nyata. Oke, balik lagi ke masalahnya Neko di awal nih. Yang dia itu tuh kena tusuk sama orang. Yang gue bilang kalau masalah ini tuh pasti bakal dibahas setelah beberapa episode. Alasannya adalah kemungkinan di setiap episodenya tuh bakal ada karakter atau tamu yang masalahnya tuh harus diselesaikan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di opening kita diperlihatkan dengan 12 bingkai kosong yang berbeda-beda. Tapi setelah masalah si Yumi ini beres, kita ditunjukkan kalau satu bingkai itu diisi sama kartu tarot. Yang itu tuh berhubungan sama kasus yang terjadi di episode kali ini. Dan di opening itu tuh, kita juga ditunjukin sama beberapa scene atau karakter yang seolah akan datang ke hotel. Dan masalah mereka bakal diselesaikan di hotel. Entah mereka bakal balik ke dunia nyata atau pergi ke akhirat. Yang dimana, karena hal itu pasti ngebikin masalahnya si Neko ini pasti bakal dikesampingkan terlebih dahulu. Dan baru akan muncul atau disinggung di pertengahan serial. Oh iya, gue juga sempat bilang kan kalau gue tuh pernah mainin gamenya. Nah, seingat gue, kasus Yumi ini tuh nggak pernah ada di gamenya. Dan yang gue ingat itu tuh, Neko mau kerja di hotel itu karena murni tertarik. Atau karena dia tuh gak mau mati kebosanan. Gue lupa yang mana pastinya, tapi intinya episode 1 ini tuh beda dari apa yang pernah gue mainin dan juga pernah gue lihat di gamenya. Bagi kalian yang pernah mainin gamenya, coba komen apakah benar episode 1 ini tuh berbeda dari apa yang ada di gamenya. Kemudian episode diakhiri dengan Neko yang bilang kalau dia mau ikut kerja di Tasogare Hotel. Dengan kata-kata terakhirnya di episode kali ini adalah, Sukahara Neko, status hidup atau mati tidak jelas. Mohon kerjasamanya. So, itulah dia guys video gue ngebahas atau mungkin nge-breakdown episode 1 anime Tasogare Hotel. Meskipun memang di episode 1 kali ini tuh memang gak banyak hal yang bisa kita bahas. Karena murni episode 1 ini tuh cuma sebuah prolog. Tapi meskipun begitu, gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, GoForYou3012 pamit undur diri. See you in the next time in next video with next content. Bye-bye!